Selamat jumpa lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Dari Tongkonan Kendari kami menyapa Bapak Ibu Shalom. Kembali kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita akan baca masih merupakan sambungan dari bacaan kita yang kemarin, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 22. Namun sebelumnya marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang Engkau anugerahkan sampai di akhir pekan ini. Kini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengar firman-Mu, untuk menguatkan kami dan senantiasa memperlengkapi kami untuk memaknai hidup ini. Berkenanlah kepada kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tangannya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya.
barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah renungkan bahwa Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi saudara-saudara, ini adalah tugas yang baru, yang belum pernah dipikirkan dan dilakukan oleh Musa. Sehingga memang hal yang wajar kalau ia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya katakan? Ini juga ungkapan-ungkapan yang sering terucap dari mulut kita ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab yang belum pernah kita lakukan. Ya, sehingga tema kita hari ini bicara tentang Tuhan yang akan memberi petunjuk. Tuhan yang akan memberi petunjuk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Musa adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, yang juga mau mengajak tentang keberadaan kita sesungguhnya, untuk mau mengatakan siapakah aku, siapakah kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Firman Tuhan yang kita baca ini mau mengungkapkan hal yang sama. Musa bertanya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi nantinya ketika berhadapan dengan bangsa Israel. Apalah nopukada? Ketika ia berhadapan dengan Firaun, apa yang mau dibilang? Saudara-saudara, Allah memberi petunjuk. Allah sendiri yang memberi petunjuk kepada Musa tentang apa yang harus ia katakan mengenai siapa yang mengutusnya dan apa yang ia mau lakukan. Allah memberi petunjuk siapa-siapa yang akan lebih dahulu ditemui dan memberi penjelasan untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan itu. Saudara-saudara, semua kekhawatiran yang bisa saja terjadi dalam diri Musa, namun Allah tidak membiarkannya. Allah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Musa untuk mengantisipasi dengan maksud agar Musa bersedia melakukan perintah itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pun tentu punya pengalaman yang mungkin hampir sama dengan itu. Kita tak mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita jika kita tidak diberi petunjuk. Lalu firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk meminta petunjuk kepada Allah, bahwa apa yang harus kita lakukan. Karena itu Allah pasti akan menolong. Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Bahkan apa yang belum kita minta akan ditunjukkannya sebelum semuanya terjadi. Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan, hilangkanlah kekhawatiran yang sering menghalangi langkah saudara dan saya. Ya moki biasa ragu dolo miki, kita sudah khawatir lebih dahulu sebelum kita melangkah.
Tapi marilah kita mendahulukan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan memohon petunjuk. Tuhan pasti membukakan jalan dan memberi yang terbaik. Bersama dengan Tuhan pasti semuanya beres. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, bahwa Engkau sendirilah yang telah mengatur perjalanan kehidupan kami. Engkau yang telah merancang dan merencanakan yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tunjukkan, Engkau yang akan memberikan. Dan satu hal yang Engkau tuntut ialah tetap yakin dan dengan beriman kepadamu bahwa apa yang Engkau rancang itu adalah hal yang baik bagi kami. Karena itu, hilangkanlah dari diri kami segala kekhawatiran dan ketakutan, karena kami yakin berjalan bersama Tuhan pasti kami bisa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.